Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Esti Septianita SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Perbandingan Hukum dan juga teman-teman sekalian yang menyimak video ini. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan, sebelumnya saya tentunya menjelaskan tentang hasil kerja saya ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di semester 5 ini, yang mana saya akan menjelaskan tentang sistem peradilan konstitusi, perbandingan kewenangan, dan mekanisme judicial review di berbagai negara. Langsung kepada pendahuluan. Konstitusi menempati posisi sebagai hukum tertinggi di dalam suatu negara dan menjadi dasar legitimasi bagi seluruh penyelenggara kekuasaan negara. Untuk memastikan agar konstitusi tidak dilanggar oleh pembentuk undang-undang maupun pemerintah, dibutuhkan sebuah mekanisme pengawasan konstitusional yang efektif. Mekanisme tersebut dapat diwujudkan melalui sistem peradilan konstitusi dengan kewenangan utama berupa judicial review. Keberadaan peradilan konstitusi menjadi sebuah instrumen penting di dalam sebuah negara hukum demokratis. Karena apa? Karena berfungsi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan melindungi hak konstitusional warga negara. Meskipun demikian, setiap warga negara harus mampu mengembangkan sistem judicial review yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh latar belakang sejarah tentunya. Lalu ada sistem hukumnya berbeda-beda dan dinamika politik masing-masing negara. Oleh karena itu, kajian perbandingan terhadap sistem peradilan konstitusi di berbagai negara menjadi relevan untuk menilai posisi dan juga efektivitas Mahkamah Konstitusi Indonesia. Poin yang berikutnya yaitu kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia. Mahkamah Konstitusi Indonesia ini, teman-teman, merupakan lembaga judicial yang dibentuk pasca reformasi tahun 1998. MK juga di sini berfungsi sebagai Guardian of Constitution atau penjaga konstitusi di dalam sebuah sistem ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi ini dibentuk sebagai bagian dari agenda reformasi ketatanegaraan pasca runtuhnya rezim otoriter. Lembaga ini dirancang untuk memperkuat prinsip supremasi konstitusi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh cabang kekuasaan negara lainnya. Di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi tadi, yaitu Guardian of Constitution, yang memastikan bahwa undang-undang dan tindakan lembaga negara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi juga mencakup pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang 1945, penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara, perselisihan hasil pemilu umum, serta pembubaran partai politik. Putusan Mahkamah Konstitusi juga sifatnya ini final dan mengikat, sehingga memiliki implikasi langsung terhadap sistem hukum nasional. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi Indonesia belum memberikan akses langsung bagi warga negara untuk mengajukan pengaduan konstitusional atas pelanggaran haknya secara individual. Poin yang selanjutnya itu perbandingan dengan Mahkamah Konstitusi Jerman. Federal Constitution Court Jerman merupakan model klasik peradilan konstitusi modern. Pengadilan ini kewenangannya untuk apa? Yang pertama, judicial review undang-undang. Yang kedua, penyelesaian konflik antar lembaga negara. Lalu pengaduan konstitusional individu. Mahkamah Konstitusi Federal Jerman juga merupakan model peradilan konstitusi paling berpengaruh di dunia, teman-teman. Pengadilan ini memiliki kewenangan yang sangat kompleks, sangat luas gitu dalam mengawal konstitusi, termasuk menguji undang-undang, menyelesaikan konflik antar lembaga, serta menerima pengaduan konstitusional langsung dari warga negara. Mekanisme pengaduan konstitusional juga memungkinkan setiap individu mengajukan permohonan apabila merasa dirinya atau hak dasarnya dilanggar oleh tindakan negara. Keberadaan mekanisme tersebut menjadikan Mahkamah Konstitusi Jerman tidak hanya berfungsi sebagai penguji norma hukum, tetapi juga sebagai pelindung aktif di
di bidang hak asasi manusia. Putusan-putusan pengadilan ini sering menjadi rujukan internasional dan pengembangan prinsip demokrasi dan perlindungan hak konstitusional di internasional. Poin yang selanjutnya itu perbandingan dengan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan. Nah, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan ini berdiri pasca transisi demokrasi. Mahkamah Korea Selatan juga lahir dari proses sistem demokrasi yang lebih terbuka. Pengadilan ini memiliki peran strategis di dalam mengawasi tindakan pemerintah dan legislatif agar tetap sejalan dengan konstitusi. Selain menguji konstitusionalitas undang-undang, MK Korea Selatan ini juga menerima pengaduan konstitusional dari warga negara. Di dalam praktiknya, MK Korea Selatan sering menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan kebebasan sivil dan juga hak politik. Peradaan mekanisme pengaduan individu juga membuat pengadilan ini lebih dekat dengan masyarakat serta berfungsi sebagai sarana kontrol terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan negara. Nah, poin yang selanjutnya, perbandingan dengan Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan. Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan ini, teman-teman, lahir dari konteks pasca apartheid. Apartheid ini apa? Apartheid ini adalah sebuah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan dari tahun sejak 1948 hingga awal tahun 1990-an, teman-teman. MK ini juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu, pengadilan ini memiliki orientasi yang kuat di dalam keadilan substantif dan juga transformasi sosial. Konstitusi di Afrika Selatan ini memberikan mandat kepada Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan nilai-nilai kesetaraan, martabat manusia, dan keadilan sosial. Lalu, putusan Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan kerap bersifat progresif dan berpihak pada kelompok masyarakat yang selama ini mengalami diskriminasi. Dalam hal ini, peradilan konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai penafsir hukum, tetapi juga sebagai instrumen perubahan sosial. Poin yang selanjutnya, yaitu kelebihan dan juga kelemahan sistem judicial review di Indonesia. Yang pertama saya akan bahas tentang kelebihannya dulu terlebih dahulu, teman-teman. Salah satu kelebihannya adalah kedudukan Mahkamah Konstitusi yang dijamin secara konstitusional dan relatif independen. Lalu putusannya bersifat final dan mengikat, yang mana ini memberikan kepastian hukum serta memperkuat prinsip check and balance dalam sistem ketatanegaraan. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan, teman-teman. Kelemahan yang cukup mendasar, terutama yang terkait dengan keterbatasan akses masyarakat di dalam hak memperjuangkan hak konstitusionalnya secara langsung. Ketiadaan mekanisme pengaduan konstitusional individu, serta adanya dinamika politik di dalam perkara-perkara tertentu sering menjadi tantangan tersendiri bagi efektivitas Mahkamah Konstitusi. Nah, poin yang selanjutnya, teman-teman, yaitu independensi dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi. Nah, independensi ini apa sih? Independensi merupakan prinsip yang paling fundamental di dalam peradilan konstitusi. Lalu tantangannya yaitu yang pertama bisa proses rekrutmen hakim yang melibatkan cabang kekuasaan politik. Jadi kadang masih ada intervensi-intervensi politik dari luar gitu teman-teman yang memiliki apa kepentingan tertentu. Lalu minimnya juga partisipasi publik di dalam memantau seleksi hakim ini, teman. Lalu akuntabilitas ini dapat diperkuat melalui yang pertama transparansi proses persidangan. Lalu kode etik hakim itu harus tegas. Yang ketiga ini pengawasan etik yang harus independen. Lalu keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas sangat menentukan legitimasi MK. Lalu poin yang selanjutnya reformasi mekanisme pemilihan hakim konstitusi. Mekanisme pemilihan hakim konstitusi di Indonesia yang melibatkan lembaga-lembaga politik sering menimbulkan kekhawatiran akan independensi hakim. Dibandingkan dengan negara-negara lain yang menerapkan seleksi berbasis kualitas, integritas, produktivitas, dan juga keterbukaan publik, sistem pemilihan hakim konstitusi di Indonesia ini masih memerlukan perbaikan.
Reformasi mekanisme pemilihan hakim konstitusi menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi ini eh, amat sangat profesional, memiliki integritas, dan juga bebas dari kepentingan politik. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan perannya secara optimal, maksimal, dan juga sesuai dengan fungsinya, teman-teman, sebagai penjaga konstitusi atau guardian of constitution. Lalu ada contoh kasusnya. Di dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi Indonesia juga menunjukkan peran strategis di dalam mengawasi pembentukan undang-undang, baik dari segi substansi maupun dari prosedural. Pengujian terhadap undang-undang yang berdampak kompleks ataupun luas bagi masyarakat memperlihatkan bahwa Mahkamah Konstitusi ini tidak hanya menilai isi norma, tetapi juga proses pembentukannya. Namun, implementasi putusan Mahkamah Konstitusi sering menghadapi tantangan politik dan kelembagaan. Jika dibandingkan dengan eh, yang tadi saya sampaikan, ya ada perbandingan dengan Jerman, Korea Selatan, perlindungan hak konstitusi warga negara di Indonesia ini masih bersifat tidak langsung dan masih bergantung kepada pihak-pihak tertentu yang memiliki legal standing. Nah, kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan, teman-teman, materi yang tadi sudah saya berikan, berdasarkan perbandingan dengan Mahkamah Konstitusi di Jerman, Korea Selatan, dan Afrika Selatan, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi Indonesia ini telah memainkan peran penting di dalam menjaga konstitusi dan keseimbangan kekuasaan. Meskipun demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia ini masih relatif terbatas, utamanya dalam hal perlindungan langsung terhadap hak konstitusional antar warga negara, lalu penguatan kewenangan, reformasi mekanisme pemilihan hakim, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas menjadi langkah yang konkret dan juga penting untuk meningkatkan efektivitas Mahkamah Konstitusi di dalam sistem ketatanegaraan di Republik kita ini, teman-teman. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon diterima penjelasannya dan juga apabila ada kekurangan dari saya, mohon dimaafkan tentunya, teman-teman. Saya harap ini menjadi jelas, tersampaikan, dan juga dapat teman-teman implementasikan dengan baik. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah perbandingan hukum. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.